Hey, I'm tripping, I'm sliding, I'm riding through the back like hey, bust that on a beat, throw, deep, rap, he a freak, though, man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembahasanku kali ini. Pernahkah kamu berpikir bahwa Islam itu bukan hanya bicara tentang ibadah ritual, tapi juga tentang bagaimana kita menjaga tubuh, jiwa, dan kehidupan? Nah, dalam Islam, kesehatan itu bukan sekedar urusan medis, tapi bagian dari keimanan. Hari ini, kita akan menelusuri bagaimana ajaran Islam memandang kesehatan dan bagaimana para ilmuwan muslim di masa keemasan peradaban Islam meletakkan dasar-dasar ilmu kedokteran modern yang kita kenal saat ini. Dalam pandangan Islam, kesehatan adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubuh yang sehat adalah sarana untuk beribadah, berpikir, dan berbuat baik. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atasmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya menjaga kesehatan bukan pilihan, tapi kewajiban moral dan spiritual. Mulai dari pola makan, kebersihan, hingga cara hidup, semuanya diatur dalam syariat Islam. Misalnya, anjuran wudhu 5 kali sehari bukan hanya ritual suci, tapi juga menjaga kebersihan tubuh dari kuman. Puasa di bulan Ramadan pun tak hanya melatih spiritual, tapi memberi waktu bagi sistem pencernaan untuk beristirahat. Sebuah konsep yang kini dikenal sebagai detoksifikasi alami. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Ayat ini sederhana, tapi maknanya dalam banget. Dia menjadi dasar prinsip pencegahan penyakit dalam Islam. Kita tidak diperintahkan hanya untuk berobat saat sakit, tapi juga untuk menjaga diri agar tidak sakit. Itulah kenapa Islam menekankan kebersihan, keseimbangan, dan juga kesederhanaan. Wudhu 5 kali sehari itu bukan hanya ritual penyucian rohani, tapi juga menjaga tubuh dari bakteri dan kotoran. Puasa Ramadan bukan hanya ujian spiritual, tapi juga bentuk detoksifikasi alami yang kini diakui oleh sains modern, agar pencernaan kita bisa beristirahat. Nabi Muhammad SAW bahkan mengajarkan etika makan yang sangat detail. Makan itu sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang, dan selalu memastikan makanannya halal dan thayyib. Bukan sekedar halal secara umum, tapi juga baik bagi tubuh dan pikiran. Dalam satu hadis, beliau bersabda, "Perut adalah rumah bagi penyakit, dan pencegahan adalah pokok dari pengobatan." Itu sebuah kalimat sederhana tapi mengandung filosofi medis preventif yang kini menjadi dasar ilmu kesehatan modern. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Nah, mari kita mundur ke abad ke-9, masa di mana dunia Islam sedang berada di puncak kejayaan ilmu pengetahuan, atau Golden Age. Ketika Eropa masih terjebak dalam abad ke-8, Baghdad, Kairo, dan Cordoba menjadi pusat cahaya pengetahuan dunia. Di kota Baghdad berdiri Bait al-Hikmah, The House of Wisdom. Di sanalah para ilmuwan dari berbagai bangsa, agama, dan latar belakang berkumpul. Mereka menerjemahkan karya Yunani, India, dan Persia ke dalam bahasa Arab, lalu memperkaya dan mengembangkannya dengan riset dan pengamatan mereka sendiri. Salah satu bidang yang berkembang paling pesat saat itu adalah kedokteran. Tapi, bagi ilmuwan muslim,
ilmu kedokteran bukan hanya soal tubuh. Mereka memandang penyakit sebagai ketidakseimbangan bukan hanya fisik tapi juga spiritual. Makanya seorang tabib harus menyembuhkan tubuh dan jiwa pasiennya. Sekarang, mari kita menelusuri satu persatu kisah para ilmuwan muslim yang mengubah wajah dunia kedokteran. Bukan sekedar nama di buku sejarah, tapi manusia sejati dengan mimpi, kegigihan, dan iman yang membimbing ilmu mereka. Di kota Rey, Persia, sekitar tahun 865 Masehi, lahirlah seorang anak yang kelak mengguncang dunia kedokteran, Abu Bakar Al-Razi. Awalnya, dia bukan dokter, dia justru seorang musisi dan ahli kimia. Namun, rasa ingin tahunya terhadap tubuh manusia itu membuatnya beralih ke dunia medis. Al-Razi ini dikenal berani menentang otoritas. Saat banyak dokter yang menelan mentah-mentah teori Yunani kuno, Al-Razi memilih mengamati pasiennya secara langsung. Dia juga mendirikan rumah sakit di Baghdad dan dikenal sangat peduli terhadap kaum miskin. Dia memperkenalkan konsep catatan medis individual untuk setiap pasien yang kini menjadi standar dunia medis modern. Suatu hari, Khalifah meminta Al-Razi menentukan lokasi pembangunan rumah sakit baru di Baghdad. Dia meletakkan potongan daging di beberapa lokasi dan memilih tempat di mana daging itu paling lama membusuk, karena itu menandakan bahwa udaranya paling bersih. Itu bukan mitos, itu metode ilmiah sederhana namun jenius untuk zaman itu. Dalam karya monumentalnya, Al-Hawi, ia menulis ratusan kasus klinis berdasarkan pengamatan nyata, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, dia membedakan campak atau measles dari cacar atau smallpox. Lebih dari sekedar dokter, Al-Razi adalah pemikir independen. Dia percaya bahwa Allah memberi manusia akal untuk mencari kebenaran, dan ilmu kedokteran adalah salah satu cara untuk memahami rahmat Tuhan. Sekitar tahun 980 Masehi, di Bukhara, kini wilayah Uzbekistan, lahirlah seorang anak jenius bernama Abu Ali Hussein bin Abdullah bin Sina atau Ibnu Sina, atau kalau di barat sering disebut sebagai Avicenna. Ia sudah hafal Al-Quran di usia 10 tahun dan mempelajari logika Aristoteles di usia 14. Namun, titik balik hidupnya terjadi saat sang ayah jatuh sakit. Dokter kerajaan gagal menyembuhkannya, tapi Ibnu Sina muda dengan tekad belajar luar biasa mampu menemukan pengobatan yang tepat, dan sejak itu dunia kedokteran sudah menjadi takdirnya. Ibnu Sina menulis lebih dari 200 karya ilmiah, tapi yang lebih terkenal adalah Al-Qanun fi al-Tibb atau The Canon of Medicine. Karya ini bukan sekadar kumpulan resep, tapi sistem ilmiah yang lengkap, menjelaskan anatomi, fungsi tubuh, psikologi, hingga etika dokter. Dia adalah salah satu tokoh pertama yang menyadari bahwa pikiran dan tubuh saling mempengaruhi. Dalam salah satu catatannya, dia menceritakan eksperimen menarik. Ada 2 kambing diberi makan yang sama, tapi satu dipelihara di dekat serigala, di dalam kandang yang aman. Kambing itu akhirnya mati karena stres. Nah, dari situ Ibnu Sina menyimpulkan bahwa rasa takut dapat menimbulkan penyakit. Selama berabad-abad, The Canon of Medicine menjadi kitab wajib di universitas Eropa. Nama Ibnu Sina disebut sejajar dengan Hippocrates, bahkan sering disebut bapak kedokteran modern. Namun, bagi Ibnu Sina sendiri, ilmu adalah jalan menuju pengenalan terhadap Sang Pencipta. Dia menulis, semakin aku meneliti tubuh manusia, semakin aku melihat kebesaran Allah. Berpindah ke Spanyol Muslim, Andalusia, sekitar abad ke-10, di kota indah Cordoba, lahirlah Abul Qasim Al-Zahrawi.
seorang dokter yang dikenal sebagai bapak bedah modern. Zaman itu, pembedahan dianggap kasar dan berbahaya. Namun, Al-Zahrawi justru menulis 30 jilid ensiklopedia medis berjudul Al-Tasrif, yang satu jilidnya secara khusus membahas bedah dan alat-alatnya. Yang luar biasa adalah ia merancang lebih dari 200 alat bedah. Sebagian besar itu bentuknya masih dipakai hingga sekarang, teman-teman. Pisau bedah, forceps, jarum, dan alat-alat counter. Al-Zahrawi bukan sekedar teknisi, dia adalah seorang seniman dalam profesinya. Dia juga menulis, seorang tabib harus berhati lembut. Tangan yang menyentuh tubuh manusia sedang menyentuh ciptaan Allah. Dia juga memperkenalkan sistem pelatihan dokter, di mana murid tidak boleh melakukan operasi sebelum menonton dan membantu langsung gurunya. Konsep residensi kedokteran hari ini berakar dari metode itu. Di abad 13, di kota Damaskus muncul nama Alauddin Ibnu Al-Nafis. Dia adalah dokter, ahli anatomi, sekaligus teolog Islam. Pada masa itu, teori Galen dari Yunani kuno masih dominan bahwa darah mengalir langsung dari jantung kanan ke kiri melalui lubang di dinding jantung. Tapi, Ibnu Al-Nafis menolak begitu saja tanpa bukti. Melalui pembedahan dan observasi, dia menemukan bahwa tidak ada lubang di antara dua bilik jantung. Darah dari jantung kanan menuju paru-paru dulu untuk mendapatkan udara, lalu kembali ke jantung kiri. Inilah yang kita sebut sirkulasi paru atau pulmonary circulation. Penemuan ini baru diakui ilmuwan barat 3 abad kemudian saat William Harvey menulis tentang peredaran darah. Tapi Ibnu Al-Nafis lah yang menemukannya lebih dulu, teman-teman. Dan yang tidak bisa dilupakan, Al-Biruni, ilmuwan serba bisa dari Khwarizm. Dia menulis lebih dari 150 buku dalam bidang astronomi, geografi, farmasi, dan kedokteran. Dalam bukunya, kitab Al-Saidanah fi Al-Tib, Al-Biruni mencatat ribuan jenis obat herbal dan mineral yang menjelaskan efeknya terhadap tubuh secara ilmiah. Yang menakjubkannya adalah ia sudah memahami konsep eksperimental dan uji coba klinis sederhana. Dia menulis bahwa pengetahuan tanpa eksperimen hanya spekulasi, sebuah prinsip yang kini menjadi dasar evidence-based medicine. Nah, dari kelima tokoh itu, kita bisa lihat benang merah yang sama. Mereka hidup berabad-abad lalu, namun berpikir dengan metode yang sangat modern. Mereka nggak lihat ilmu dan iman sebagai dua kutub yang bertentangan, melainkan dua cahaya yang saling melengkapi. Bagi mereka, menyembuhkan adalah bentuk ibadah, dan setiap pasien adalah makhluk Allah yang harus dihormati. Ilmu mereka bukan milik satu bangsa atau agama, tapi warisan untuk seluruh umat manusia. Yang menarik, bagi para ilmuwan muslim, ilmu kedokteran tidak pernah dipisahkan dari iman. Mereka percaya bahwa meneliti tubuh manusia sama artinya dengan mengenal keagungan Sang Pencipta. Setiap jaringan, setiap detak jantung, setiap fungsi organ adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Bagi mereka, menolong pasien bukan hanya profesi, tapi ibadah. Mereka menggabungkan akal dan wahyu, pengamatan ilmiah dan spiritualitas, teknologi dan etika. Inilah yang membuat kedokteran Islam begitu humanis, teman-teman. Menempatkan pasien bukan sekedar objek penelitian, melainkan makhluk mulia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan.
Nilai-nilai kesehatan dalam Islam ternyata tetap relevan sampai sekarang. Konsep pola makan halal dan thayyib, pentingnya tidur cukup, olahraga teratur, dan menjaga keseimbangan emosional, semuanya sejalan dengan prinsip kesehatan modern. Islam bahkan mengajarkan preventive medicine atau mencegah sebelum mengobati. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali menurunkan pula obatnya." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan pentingnya penelitian dan inovasi di bidang kesehatan, karena setiap penyakit pasti memiliki solusi yang bisa ditemukan dengan ilmu, kesabaran, dan doa. Dari semua kisah dan ajaran ini, kita belajar bahwa kesehatan itu adalah bagian dari ibadah. Islam mengajarkan keseimbangan antara jasmani dan rohani, antara dunia dan akhirat, dan antara ilmu dan iman. Menjaga tubuh sendiri berarti menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengobati orang lain juga berarti menghidupkan nilai kasih sayang dan kemanusiaan. Dan belajar ilmu kedokteran berarti meneruskan warisan peradaban Islam yang agung. Nah, semoga kita semua bisa meneladani semangat para ilmuwan muslim terdahulu, berilmu tanpa lupa diri, beriman tanpa menolak sains, dan menyehatkan dunia dengan akhlak dan pengetahuan. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.